Salam sejahtera, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kita melangkah di hari baru anugerah Tuhan, Selasa 18 Januari 2022. Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mengangkat pujian dan hormat untuk semua berkat dan kasih setia Tuhan yang nyata bagi kami. Nafas hidup yang Tuhan anugerahkan sampai detik ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangi kami agar kami membaca dengan baik, merenungkan firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup beriman. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah, bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kripus dan Gaius, sehingga tidak ada orang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin firman Tuhan. Perenungan kita hari ini diberi tema, apa yang kalian perdebatkan? Aparah tu misi pekai? 5 jari kananku, 5 jari kiriku, bersama jadi 10. Kususun begini. Sebuah syair lagu sekolah minggu, di mana kita menyanyikan lagu ini sambil melakukan gerakannya. Maka kita akan melihat pertemuan antara jari-jari kanan dan jari-jari kiri akan membentuk sebuah kekuatan karena keduanya bersatu. Seperti halnya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jauh berbeda yang dialami oleh jemaat di Korintus. Perselisihan, perdebatan telah menodai kehidupan persekutuan mereka. Dampaknya sangat jelas akan terjadi perpecahan. Sebagai orang yang pernah melayani jemaat di Korintus, tentunya membuat Rasul Paulus sangat prihatin dengan keadaan itu. Keprihatinan diungkapkan dalam suratnya. Ia menyampaikan kepada jemaat di Korintus, jangan ada perpecahan di antara kamu. Bersatulah, bersehatilah. Selanjutnya, Rasul Paulus kembali mengingatkan dan membuka pikiran jemaat bahwa selama ini yang ia dan kawan-kawannya beritakan hanya satu, yakni tentang karya Yesus Kristus, di mana Yesus itulah pusat iman kita bagi orang-orang yang percaya. Pertanyaan ini jugalah yang akan disampaikan kepada kita selaku jemaat Tuhan di masa kini.
Apa yang membuat kalian berselisih? Apa yang kalian perdebatkan? Soal baptisan? Soal cara baptisankah? Soal tata ibadahkah? Soal perjamuan kudus? Dan lain-lain sebagainya. Atau soal pelayanan, cara pandang, dan lain sebagainya. Jangan sampai ada perpecahan. Karena latar belakang dari semua itu adalah memberitakan tentang Yesus Kristus. Kita bisa bandingkan dalam ayat yang ke-17 pembacaan kita. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Untuk apa tujuan kita melayani? Baik sebagai majelis gereja, sebagai penatua diaken, sebagai pengurus PKB, pengurus PWGT, pengurus PPGT, dan pengurus sekolah minggu, siapapun saudara. Ingat bahwa kita dipilih untuk memberitakan Injil. Kita dipilih oleh Tuhan untuk melayaninya. Jadi jangan ada perpecahan di antara saudara. Oleh karena itu, pegang teguh bahwa kita adalah orang yang dipanggil, diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil untuk kemuliaannya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu ingat firman Tuhan. Siapapun kita semua, mari kita membuka diri kita dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, berhentilah memperdebatkan hal-hal yang tidak memberi pertumbuhan, tetapi hendaklah kita menciptakan keutuhan dan menjauhkan diri dalam perpecahan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur di pagi ini, ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami. Biarlah setiap kami, jemaat Tuhan, kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak, sungguh disapa, dikuatkan, ditegur, diingatkan oleh firman-Mu. Apa yang kalian perdebatkan? Mari ya Allah Roh Kudus, tolong kami untuk terus melihat bahwa kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini, kehadiran kami dalam jemaat, Tuhan memakai kami untuk memberitakan Injil untuk kemuliaan Tuhan. Dalam sikap hidup, dalam tindakan kami, dan dalam apapun Tuhan percayakan bagi kami semua. Sebagai toruan ambek kaum bapa, toruan indok kaum ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk seluruh jemaat Rama. Tuhan berkati dalam seluruh kehidupan beriman yang berulang tahun, yang bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Tuhan lengkapi sukacita. Kami bersama berdoa untuk seluruh pelayanan sepanjang minggu ini. Tuhan berkati pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu, penataan gedung gereja Toraja Jemaat Rama. Tuhan berkati persiapan persidangan PWGT, PKB, persiapan rapat pleno di tengah-tengah jemaat. Tuhan berkati. Kami mohon ya Tuhan, dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, kami mohon hikmat-Mu, pimpinan-Mu bagi saudara-saudara kami yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Tuhan menguatkan, menghibur keluarga besar Ibu Magdalena Palumpun. Tuhan memanggil orang tua pada tanggal 2 Januari dan kembali tanggal 12 Januari Tuhan memanggil saudara kekasih Bapak Yonatan Sonda. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ripka Risa, nenek dari Nyonya Herlina Rama. Tuhan panggil di Balikpapan dan telah dimakamkan di Makale. Kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Pendeta Agustinus Pali.
Tuhan memanggil Bapak Aprianto Pali, Bapak Erson, dan telah dimakamkan di Tanah Toraja pada hari Senin 17 Januari. Tuhan kuatkan dan hiburkan rumpun keluarga. Juga kami berdoa bersama dengan menguatkan dan mendoakan Bapak Penatua M. Tonapa. Tuhan memanggil keponakan yaitu Bapak Yosep dan telah dibawa ke Toraja Utara. Juga kami bersama mendukung mendoakan keluarga besar Bapak Jufri Paliwanan. Tuhan memanggil orang tua terkasih, ibu mertua almarhumah Mariana Sulo dari tengah-tengah keluarga pada hari Minggu 16 Januari, dan ibadah pelepasan jenazah berlangsung di hari Senin 17 Januari diberangkatkan ke Tanah Toraja, Bongga Karadeng. Tuhan menguatkan dan menghibur seluruh keluarga. Bapa kami di sorga, bersama kami mendukung mendoakan semua saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit dan di rumah. Tuhan kuatkan Bapak Julius Dengan, Ibu CH Dengan, Ibu Esther Sainuddin, Ibu Dorce Tumembo, Nyonya Matius Ruru, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbur Lawal, Nyonya Naomi Marten Bunga, Jill Karoen, Bapak Agustinus A. Parangan, mertua dari Bapak Diaken Wendy Tiku Padang, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Bapak Musa Tina, Bapak Yunus Lampung Salu, Nyonya D. Palayukan, Felicia Labi, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Geo, anak dari Bapak Harjuna, Penatua Katrina Kalak Suso, Alfarendra, Bapak Paiman, Heni Bungin, Nyonya Yusuf Siranga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Marten Bale, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, anak Aaron Rama Buatasik, anak kekasih Ara, anak dari Pendeta Agustinus Pali, Bapak Pendeta C. Sampai Toding, Saudara Novani Matu, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tenah, dan yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan. Seluruh keberadaan jemaat Rama kami serahkan Tuhan yang menuntun, dan seluruh warga jemaat dimanapun yang sama-sama berdoa di ruang virtual, Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan. Pemerintah kami, bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Pimpin kami melangkah sejauh hari ini, pegang jemaat-Mu melangkah bersama dengan Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang di dalam nama Yesus. Tuhan Gembala yang baik, sumber kekuatan dan berkat, kami datang berdoa dan mengandalkan Tuhan. Terpuji Tuhan, haleluya. Amin. Selamat menjalani hari anugerah Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.